Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rohim Saifuddin. Saya mengajar di mata pelajaran simulasi digital. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada seluruh siswa-siswi kelas 10 di SMK Ikhlas Multiprogram Jawilan. Ini CV saya, nama lengkap saya Rohim Saifuddin. Nama panggilan saya Pak Ocim, tempat tanggal lahir saya Serang, 25 April 1996. Hobi saya traveling dan fotografi, status belum menikah, alamat Kampung Cijampang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang. Dan ini nomor WA saya 0877 8100 4017. Jadi, untuk informasi lebih lanjut terkait mata pelajaran simulasi digital, mau tanya-tanya ataupun yang lainnya, silahkan menghubungi nomor WA saya di nomor yang tadi. Oke, berikutnya langsung ke materi yang ingin saya bahas di pertemuan pertama ini. Apa itu simulasi digital? Nah, pelajaran ini mungkin baru kalian dengar semenjak kalian duduk di bangku SMK. Apa sih simulasi digital? Akan kita bahas satu persatu. Ini adalah definisi untuk simulasi digital. Pengertian simulasi digital. Simulasi digital adalah proses belajar dengan memakai teknologi informasi dan komunikasi, atau biasa disebut dengan panggilan TIK. Nah, pelajaran TIK ini adalah pelajaran yang sudah ada dari bangku SMP kalian atau bangku MTS kalian, melalui sebuah pengembangan bahan ajar yang berbasis website. Jadi perlu kalian ketahui, yang namanya website itu adalah sudah pasti berhubungan dengan yang namanya digital atau media internet. Berikutnya, simulasi digital merupakan satu dari sekian banyak jenis simulasi yang merupakan salah satu cara untuk memberikan gambaran, bisa berupa gambar, bisa berupa ciri, bisa juga berupa tampilan atau visual, ataupun karakteristik dari sebuah sistem yang nyata. Maksudnya apa? Jadi simulasi digital ini perlu kita bahas dari katanya satu persatu dulu. Simulasi. Simulasi itu berarti latihan. Digital. Digital itu berarti sesuatu yang dibuat, yang ditampilkan dalam bentuk, bisa bentuk visual, bisa gambar, bisa teks, yang dibuat oleh sebuah komputer dan diolah menggunakan media internet. Selanjutnya, di sini ada beberapa ruang lingkup simulasi digital. Berdasarkan tujuan simulasi digital, mata pelajaran yang membahas tentang simulasi digital mempunyai ruang lingkup yang berhubungan dengan komunikasi dalam sebuah jaringan. Komunikasi daring. Dalam hal ini, bisa dikatakan komunikasi daring. Seperti yang sedang kita lakukan saat ini adalah model atau contoh pembelajaran menggunakan daring, atau lebih familiar dengan sebutan kelas maya, dan juga presentasi video. Di bawah ini pembahasan lengkap mengenai ruang lingkup dalam simulasi digital. Oke, kita bahas satu persatu. Mohon diperhatikan, komunikasi yang pertama adalah komunikasi di jaringan komputer. Apa sih komunikasi di jaringan komputer itu? Komunikasi daring ini diharapkan individu dapat memanfaatkan sebuah jaringan internet dengan sebaik-baiknya untuk mencari dan mendapatkan sebuah informasi pendukung yang dapat dipakai dalam menghasilkan gagasan dan konsep, sekaligus untuk mengkomunikasikan gagasan dan konsepnya tersebut. Apa aja sih contoh simulasi digital itu? Ya, salah satu contoh sederhananya yang kita sedang lakukan saat ini. Saya dari rumah, kalian dari rumah,
kita bisa saling terhubung, bisa saling berbagi informasi, berbagi pelajaran dari jarak jauh. Dengan menggunakan apa? Tentunya menggunakan internet tadi. Jadi yang dimaksud simulasi digital adalah percakapan atau komunikasi jarak jauh yang dilakukan secara gambar, teks, atau video yang di-share melalui jaringan internet. Yang berikutnya ada pengertian kelas maya. Apa sih kelas maya? Nah, tadi sudah kita jelaskan sekilas. Kelas maya adalah sebuah kelompok belajar yang memungkinkan individu atau kalian dalam hal ini mengunduh berbagai macam informasi dan pengetahuan baru. Tentunya dari dalam hal ini dari saya ataupun dari dewan guru kalian yang lain. Yang diperlukan dan telah disediakan oleh pemateri sekaligus menyampaikan tanggapannya. Nah, setelah ini kita bisa bertanya apa yang kalian kurang pahami dalam pembelajaran ini, kita bisa percakapan atau bertanya dan saya bisa menjawab. Itulah fungsi dalam pembelajaran simulasi digital. Kelas maya juga bersifat terbuka dan jarak jauh yang diadakan guna melakukan pembelajaran yang hanya bisa diikuti oleh seseorang yang sudah melakukan pendaftaran. Nah, sama kemarin kalian masuk ke sekolah diinstruksikan oleh kami untuk menginstal aplikasi Microsoft Teams di ponsel kalian masing-masing. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk ini, untuk pembelajaran daring. Nah, kalau misalkan ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau misalkan kita tidak diberikan username, email, atau password oleh sekolah? Apakah kita bisa mengikuti pembelajaran daring atau kelas maya ini? Jawabannya tentu tidak. Karena memang pembelajaran daring ini bisa dilakukan kalau dua-duanya, baik guru maupun siswa, melakukan login atau masuk di salah satu aplikasi. Dalam hal ini adalah di aplikasi Microsoft Teams. Oke. Yang ketiga, di sini ada presentasi video. Apa sih presentasi video itu? Nah, seseorang dimungkinkan untuk merekam gambar bergerak yang lebih baik dan juga lebih mudah. Meskipun dalam proses mempelajari teknik perekaman gambar berikut penyuntingannya tidaklah mudah. Nah, apa yang kalian lihat saat ini adalah rekaman dari Bapak yang sudah Bapak buat sedemikian rupa supaya bisa kalian pahami. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan. Nah, Bapak juga melakukan beberapa tahapan-tahapan. Di antaranya apa? Di antaranya adalah memproses atau merekam gambar materi yang sudah Bapak buat, salah satu contohnya ini, sehingga materi ini bisa diakses oleh kalian di handphone kalian masing-masing. Oke, mungkin itu saja untuk pengenalan di mata pelajaran simulasi digital untuk pertama, karena memang kita belajarnya bertahap, supaya kalian bisa memahami dulu apa sih simulasi digital itu, bagaimana sih konsep simulasi digital itu, ke arah mana sih belajar simulasi digital itu. Jadi itu dulu yang harus kalian pahami. Nanti ke depannya Bapak akan paparkan lebih jauh bagaimana teknik simulasi digital, membuat ini, belajar daring dengan aplikasi ini, kita akan belajar lebih jauh ke arah sana. Oke, itu saja pertemuan pertama kita. Mudah-mudahan materi yang tadi Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan bermanfaat untuk kalian khususnya dan bermanfaat untuk kita semua pada umumnya. Oke, terima kasih. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.